Ayat kedua yaitu alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya, alam yaj'al, ya. Bukankah dia menjadikan, dia di sini Allah, ya. Apakah tidak, atau kita biasanya bukankah, ya, dia menjadikan kaidahum, tipu daya mereka, fi tadlil, ya, dalam kesesatan, dalam kesia-siaan, ya. Di sini ada pengulangan pertanyaan dan nafi, ya. Itu bukankah. Di ayat pertama juga disebutkan bukankah, ya, atau apakah kamu tidak melihat. Nah, gitu kan. Atau di ayat kedua juga apakah dia tidak menjadikan. Ya, ada pengulangan pertanyaan. Maka ini artinya bahwa di sini ada pengalihan perhatian, ya. Jadi di ayat pertama, ya, Allah sudah membuat para pembaca, ya, atau mustami, para pendengar, dibuat penasaran dengan tindakan atau perbuatan apa yang Allah akan lakukan kepada para apa namanya, ashabul fil, ya, para tentara gajah. Otomatis kita dibuat penasaran, dibuat ingin tahu, ya, apa sih kaifa fa'ala. Itu kan bagaimana Allah berbuat. Karena kalau Allah berbuat berarti semuanya akan sesuai dengan rencananya. Karena Allah itu Al-Malik, ya, raja yang semua rencananya, semua perintahnya, ya, itu pasti terjadi. Dan itu rencana atau perbuatan Allah itu pasti mengandung pelajaran, mengandung hikmah, ya. Baik untuk orang beriman ataupun untuk orang kafir. Untuk orang beriman akan menambah keimanannya, ya. Untuk orang kafir, ya, mereka akan menjadi ragu, ya, dengan agama mereka, ya. Dan menjadi ingin mempelajari tentang Al-Qur'an, ya. Maka di sini para pembaca digiring, ya, untuk mengetahui bagaimana sih, ya, perbuatan Allah, ya, atau perlakuan Allah kepada pasukan gajah, ya. Otomatis yang ada di pikiran kita adalah bagaimana sebentar. Ya. Bagaimana kronologi kejadiannya atau kisah kejadiannya seperti apa, ya, berlangsungnya seperti apa, kan begitu. Bagaimana sih, apa sih yang Allah lakukan kepada para tentara gajah. Nah, akan tetapi, ya, di sini ada pengalihan perhatian. Di ayat kedua ternyata tidak menjelaskan tentang proses, ya, proses terjadinya apa namanya, penghancuran, ya, atau serangan yang dilakukan oleh Abraha dan tentaranya. Tapi di sini di ayat kedua Allah menjelaskan kepada kita, ya, bagaimana akhir dari perjalanan mereka, ya. Jadi justru prosesnya, ya, kejadiannya, ya, keberlangsungannya tidak dijelaskan, ya. Sedangkan itu yang kita tunggu-tunggu. Ya. Akan tapi di ayat kedua ini, ya, tadi Allah menjelaskan hasilnya, ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ya. Bahwa di sini menjelaskan tipu daya mereka, ya, rencana mereka yang begitu otomatis, planningnya begitu rapi, ya, kemudian mereka apa namanya, mereka eh, me, apa mereka berharap, ya, mereka mengharapkan keberhasilan rencana mereka, ya, taktik mereka, strategi mereka. Akan tetapi Allah
memporak-porandakan tipu daya mereka, ya, planning mereka sampai tidak tersisa apa-apa. Ya. Jadi benar-benar gagal total, ya, hancur lebur. Jadi alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Yaj'al. Yaj'al ini biasanya ini yaj'al artinya menjadikan, ya. Kalau ada kata ja'ala menjadikan atau yaj'al itu artinya merubah atau mengganti, ya. Jadi misalnya A merubah menjadi B, itu yaj'al. Ya, jadi yaj'al itu mengandung arti perubahan, ya. Nah, kenapa menggunakan kata eh, kata kerja fi'il mudhari gitu ya. Kalau ini kata kerja sedang dan akan. Sedangkan di ayat pertama ya, itu menggunakan kata kerja fa'ala, kata kerja lampau. Yang bagaimana Allah telah berbuat, bagaimana Tuhanmu telah berbuat. Nah, sedangkan di ayat kedua ini menggunakan kata kerja sekarang dan yang akan datang. Ya, dikata yaj'al menjadikan. Karena Allah ingin bahwa kejadian ini ya menjadi pelajaran bukan hanya untuk orang Arab pada saat itu, tapi untuk kita semua. Bagaimana Allah ingin ya menggambarkan bahwa gambaran kejadian ini ya akan terus melekat di benak orang sehingga ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kehidupan mereka, ya, menjadi eh, apa namanya menjadi pegangan untuk mereka, ya, agar untuk kita agar tidak melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Abraham. Nanti kita akan tahu, ya. Sebenarnya mungkin kalau kita tidak mungkin misalnya kan kita tidak mungkin melakukan seperti yang dilakukan oleh Abraham, ya, menyerang Ka'bah atau ini, ya. Tapi nanti ada satu sifat, ya, satu sifat di diri Abraham, ya, yang sifat inilah yang justru menghancurkan dirinya sendiri, ya. Jadi karakternya, ya, bukan karena semata perbuatannya atau kejadian yang dahsyat ini, bukan, ya, tapi nanti karena ada satu sifat yang kita harus menjauhi sifat ini. Kemudian yaj'al merubah apa, ya, merubah kondisi mereka. Otomatis ketika mereka bergerak, ya, dari Habasyah menuju Makkah dengan perasaan optimisme bahwa mereka akan berhasil menghancurkan Mekah, ya, mereka akan berhasil memindahkan kekuasaan, kemuliaan Mekah ke negara mereka, ya, dengan eh, dengan atribut yang sangat mewah, ya, mereka menggunakan gajah, ya, sebagai sebagai transportasinya gitu ya. Maka Allah rubah itu semua, ya. Allah hilangkan itu semua, ya, dan Allah mengganti itu semua menjadi apa? Menjadi kehinaan, ya, menjadi kekalahan telak, menjadi kegagalan yang luar biasa, ya. Dan kegagalan ini, ya, tidak bisa mereka lupakan, ya. Allah binasakan mereka sampai tak tersisa, ya. Alam yaj'al kaidahum, kaid, ya, kaid itu tipu daya. Tipu daya maksudnya adalah rencana yang tersembunyi, ya, rencana sembunyi-sembunyi gitu, ya. eh, Biasanya disebut kaid itu, ya, karena mereka merencanakan hal ini, ya, dengan sembunyi-sembunyi, ya, tanpa ada orang yang tahu. Kalau ada yang bertanya, bagaimana bisa dikatakan kaid, ya, sembunyi-sembunyi, sedangkan Abraha, ya, mereka mengumumkan, ya, dia mengumumkan perang kepada orang Arab. Ya, kalau misalnya sembunyi-sembunyi kan otomatis mereka akan menyerang Ka'bah itu secara langsung, ya, tanpa diketahui oleh orang Arab gitu.
ya. Akan tetapi kejadiannya adalah bahwa Abraha secara terang-terangan, ya, dia mengajak, ya, atau dia secara terang-terangan mem, apa mengumumkan, ya, bahwa kami akan menyerang Ka'bah, ya, sampai mereka mempersiapkan tentara yang begitu banyak, ya, kemudian gajah-gajah pilihan, ya. Kenapa ini bisa disebut dengan kaid, ya, rencana yang tersembunyi? Baik, mungkin yang diketahui orang Arab adalah bahwa Abraha ini menyerang Ka'bah, ya, hanya karena dendam terhadap orang Arab yang melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap tempat ibadah mereka, ya. Jadi sebagai kambing hitam, ya, dari serangan yang dilakukan oleh Abraha, yaitu ketika itu kan Abraha dia melihat bahwa kenapa orang Arab ini, ya, mendapatkan kemuliaan dengan Ka'bahnya. Padahal di Arab itu negara yang tandus, negara yang kering, tidak ada pepohonan, tidak ada air, ya. Tapi kenapa orang-orang, ya, mereka mengunjungi Ka'bah tidak henti-hentinya, ya. Jadi Ka'bah itu dikunjungi dari setiap penjuru, ya. Orang-orang ingin mengunjunginya, padahal apa sih keistimewaan Arab itu? Keistimewaan Jazirah Arab itu apa? Ya, sampai bisa memagnet manusia, ya, untuk mengunjunginya. Sehingga Abraha ini, ya, terobsesi untuk mengambil, ya, posisi itu ke negaranya. Sehingga dia membangun gereja atau tempat ibadah yang sangat megah, ya, yang sangat megah, dengan tujuan supaya orang-orang berpindah hajinya, ya, berpindah ziarahnya dari Mekah ke negara dia. Nah, kemudian pada saat itu, ya, ada orang Arab yang mengunjungi tempat ibadahnya, ya. Sebenarnya mereka tidak tahu apakah itu tempat ibadah atau bukan. Cuma bangunan raksasa, ya, bangunan yang megah, yang mewah, gitu, ya, sehingga orang-orang tertarik untuk mengunjunginya. Nah, pada saat itu ada orang Arab yang mengunjungi tempat itu, ya. Kemudian orang Arab ini dia mengotori, ya, mengotori tempatnya, dan kabarnya sampai ke telinga Abraha, sehingga membuat dia murka. Ya. Mungkin kalau misalnya orang-orang Arab ini tahu tujuan dibangunnya bangunan itu, bangunan megah dan mewah itu adalah untuk menandingi Ka'bah, untuk mengalihkan perhatian manusia dan ziarah mereka ke tempat ini, ya, mungkin orang Arab ini tidak akan berani mengotorinya kalau itu memang tempat ibadah. Tapi karena memang di framingnya bahwa tempat yang dia bangun itu adalah bukan tempat ibadah tapi hanya tempat yang megah dan mewah, gitu, ya. Nah, maka orang-orang, ya, orang Arab pada saat itu, gitu, ya, ketika mengunjunginya dia mengotorinya. Ya. Nah, kalau andaikan, gitu, ya, hanya bangunan biasa bukan tempat ibadah, kenapa Abraha harus marah? Kan kayak kita, gitu, ya, misalnya ke tempat wisata yang di situ ada tempat yang megah, mewah, ya, kemudian kita buang sampah di situ, gitu, ya. Apakah pemilik tempatnya marah, gitu, ya, sampai mengumumkan peperangan? Kan tidak, gitu. Karena ya itu tempat umum saja. Nah, berarti di sini, ya, orang-orang tidak mengetahui rencana dibangunnya, ya, tempat yang megah dan mewah itu, ya. Nah, yang mengetahui hanya Abraha saja. Sehingga ketika ada orang Arab mengotori tempat yang dia bangun, dia begitu marah, ya. Sampai apa? Sampai ingin memerangi orang Arab. Nah,
maka Abraham mendapatkan celah, ya, celah alasan untuk memerangi orang Arab. Jadi saat yang ditunggu-tunggu nih datang. Yaitu apa? Bahwa saya punya alasan untuk menyerang Ka'bah. Bukan untuk ya memindahkan kemuliaan Ka'bah ke negerinya, ke tempatnya, ya, tapi saya menyerang Ka'bah karena ada orang Arab yang mengotori tempat yang saya bangun. Ya, bangunan yang saya bangun. Begitu. Ya. Jadi, kenapa disebut kaid? Ya, kenapa disebut kaid gitu? Karena ini, ya, karena alasan tersembunyi ini, gitu. Yang pertama, alasan mereka membangun apa? Membangun tempat ibadah yang mewah untuk mengalihkan, ya, mengalihkan perhatian manusia dari Mekah ke tempatnya, ya, juga untuk memindahkan kemuliaan, ya, Mekah ke tempatnya. Ya, dan ini tidak diketahui oleh banyak orang. Sehingga orang Arab pun mengira bahwa ya alasan utama Abraha menyerang Ka'bah karena ada orang Arab yang mengotori tempatnya, gitu ya. Bukan karena yang lainnya. Maka betullah ketika disebut kaid, ya, yaitu rencana buruk, ya, secara tersembunyi. Jadi bukan rencana baik, ya, karena kalau rencana baik meskipun sembunyi tidak disebut kaid, gitu ya, tidak disebut tipu daya. Tapi kalau rencana buruk, ya, dan itu terjadi dan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, itu baru tipu daya, ya. Alam yaj'al kaidahum, ya, tipu daya mereka, ya. Kaidahum berarti ini kembali hum itu mereka, ya, untuk orang-orang yang berakal, ya, tipu daya mereka, bahwa yang menjadi pusat utamanya itu apa? Perhatian utamanya bukan gajahnya gitu, tapi ya, mereka itu pasukan Abraham. Fi tadlil, ya, fi tadlil, dalam kesesatan. Kalau dia kan tadlil itu kesesatan, kesia-siaan, gitu ya, bahwa rencana mereka, ya, usaha mereka, ya, upaya mereka itu tidak menghasilkan apa-apa, ya, tidak menghasilkan keuntungan sedikit pun. Justru mereka mengalami kerugian yang begitu besar, ya, mereka mendapatkan kesia-siaan. Kenapa Allah tidak mengatakan dolan? Dolan itu sesat juga, ya. Kaidahum dolan, ya. Tipu daya mereka sesat, tapi fi tadlil, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah menghancurkan tipu daya mereka, menggagalkan, bukan hanya menggagalkan, tapi menghancurkan, ya, tipu daya mereka itu tanpa sisa, ya, tanpa sisa, tak tersisa apapun, ya, dan menjadikannya seolah-olah diliputi oleh kesesatan. Kalau fi itu di dalam, ya, misalnya al-ma'u, ya, fil qayrurah, gitu ya, air di dalam botol, ada di dalam, sehingga maksudnya apa? Bahwa tipu daya mereka dan diri mereka sendiri itu diliputi, ya, atau ada di dalam kesia-siaan, ya, sehingga mereka tidak bisa keluar, ya, tidak bisa menyelamatkan diri, ya, dari kesia-siaan ini, dari kehancuran ini, dari kesesatan ini, ya. Mereka tidak ada yang bisa lepas, ya, dari perbuatan Allah, dari azab Allah, ya. Tidak ada yang bisa lari, ya, karena mereka sudah dilingkupi. Itu fi artinya, ya. Nah, tapi berarti kalau dolan, gitu ya, kalau dolan hanya dolan saja, sesat aja, ya mungkin mereka ada yang selamat, ya, dan mereka bisa bisa me, apa namanya bisa membuat lagi strategi, ya, untuk penyerangan, ya. Tapi kan tidak terjadi, ya. Setelah kejadian ini tidak ada lagi penyerangan yang kedua, yang ketiga, tidak ada lagi. Kenapa? Karena mereka sudah dilingkup dalam kehancuran, ya, dalam azab Allah. Tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang bisa lari. Itu ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Maka tipu daya itu, rencana-rencana buruk yang
dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka Islam, ya, maka Allah akan rubah tipu daya itu, ya, dari yang ekspektasi mereka bahwa ini akan berhasil, ya, dengan strategi yang jitu, dengan rencana yang sangat matang, Allah akan rubah itu menjadi sebuah kehancuran, ya, menjadi sebuah kekacauan, ya, seperti rencana waktu itu, ya, rencana para pemuda Arab untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di momen hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wah, mereka sudah memilih, ya, menyeleksi para pemuda yang akan memukul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian mereka sudah menunggu di rumah Rasulullah SAW sampai apa namanya mereka meliputi rumah Rasulullah, gitu ya, sehingga tidak ada celah untuk bisa kabur, gitu ya. Maka tipu daya itu Allah hancurkan, ya, hanya dengan pasir, ya, hanya dengan hal yang kecil, gitu ya, hanya dengan pasir saja mereka tertidur dan sudah hancur rencana mereka, ya, itulah kaid, ya. Ayat yang ketiga, wa arsala alaihim toiran ababil, ya, dan Allah mengirimkan kepada mereka toiran ababil, ya, burung yang datang dengan atau segerombolan burung, gitu ya. Dan dia mengirimkan, yaitu dia itu Allah, dan Allah mengirimkan kepada mereka segerombolan burung, sekumpulan burung, ya. Kenapa memakai arsala, mengirim, ya? Karena ini seiring, ya, sama dengan yang dilakukan Abraha. Ya. Bagaimana Abraha menggerakkan, ya, dan mengarahkan para pasukan, ya, untuk menuju ke Ka'bah, ya, untuk menuju ke satu tempat. Itu kan arsala, ya. Maka Allah pun, ya, menurunkan siksanya dengan pola yang sama. Yaitu dengan apa? Mengirimkan burung, mengerahkan dan mengarahkan burung itu, ya, untuk menghancurkan apa? Untuk menghancurkan pasukan gajah. Jadi, ya, al-adzabu min jinsil amal, gitu kan, ya. Kan ada al-jaza'u min jinsil amal, gitu ya. Jadi balasan itu ya tergantung perbuatannya, ya. Ini adalah keadilan Allah. Jadi tidak mungkin misalnya Allah membalas suatu perbuatan, ya, tidak sama, ya, tidak sama dengan perbuatannya, tidak. Ini pun sama, ya. Pola Abraha itu pola penyiksaan atau pola penghancuran Allah terhadap pasukan gajah itu sama dengan yang dilakukan oleh Abraha, ya, di mana Abraha menggiring, gitu ya, menggiring pasukan, ya, mengirimkan, ya, untuk menyerang Ka'bah. Nah, kita ketahui bahwa di Arab itu hewan, ya, gajah itu tidak ada, gitu, ya, ya nggak, tidak ada gajah di Arab, gitu. Nah, sehingga ini kan istilahnya menggoyangkan mental orang Arab, ya. Kayak kita misalnya kalau orang kota, gitu ya, kalau saya di Bandung, gitu ya, kalau menjelang Idul Adha itu biasanya, wah, semua orang keluar rumah untuk melihat apa? Untuk melihat sapi kah, atau untuk melihat kambing kah, gitu ya. Kenapa sampai seantusias itu melihat binatang, gitu? Oh, karena jarang, gitu, di kota jarang. Kalau di perkampungan orang-orang udah biasa melihat sapi, melihat kambing udah biasa, gitu ya. Tidak menyengajakan untuk keluar rumah melihat itu, kan enggak. Tapi beda dengan di kota. Nah, apalagi ini gajah, ya. Gajah adalah hewan terbesar di daratan. Oh, kayak lagu itu ya. Afid itu ya. Gajah itu hewan terbesar di daratan dengan jumlah yang sangat banyak. Otomatis ini kan merobohkan mental orang Arab, ya.
melahirkan rasa takut yang luar biasa. Udah mah hewannya hewan asing, ya, yang tidak ada di daerah mereka, ya. Kemudian ukurannya yang sangat besar, ya, dan jumlahnya yang sangat banyak. Wah, ini udahlah kita kalah kan begitu. Ya. Maka ya Allah pun mengirimkan hewan, ya, yang tidak ada di Arab. Yaitu apa? Burung. Ya. Dan burungnya itu jenis burungnya, maksudnya jenis burungnya tidak ada di Arab gitu. Sehingga ini dari mana datangnya gitu kan ya? Kan nggak mungkin kalau kalau burungnya biasa yang sekitar sekitar Arab gitu kan ya? Ya mungkin orang Arab akan biasa saja gitu ya. Mungkin pasukan gajah pun gitu ya, pasukan Abraha pun akan melihat biasa aja gitu. Tapi karena yang luar biasanya adalah jenis burungnya belum pernah mereka lihat. Sehingga ini datang dari mana? Siapa yang menggiring? Nah, begitu kan ya? Polanya sama. Pola yang Allah buat sama seperti Abraha. Ya. Sehingga ini pun memporak-porandakan fokus mereka. Ya. Ketika mereka sudah fokus untuk menyerang Ka'bah, mereka sudah optimis gitu ya bahwa mereka akan menang, ya, mereka akan berhasil dengan rencana mereka, tiba-tiba ya fokusnya buyar dengan kehadiran ya sekumpulan burung yang mereka tidak tahu, mereka belum pernah lihat dari mana ya. Nah, makanya wa arsala alaihim toiron, ya, toiron. Alaihim, arsala alaihim, dia mengirimkan alaihim kepada mereka. Ya, ini alaihim berarti pakai him ya, bukan Allah mengirimkan burung ini untuk mengalahkan gajah, bukan. Karena kalau gajah itu pakainya biasanya alaiha, bukan alaihim. Kalau him itu untuk orang yang berakal. Ya, berarti sasarannya adalah apa? Pasukannya, bukan gajahnya. Karena gajah tidak berdosa gitu kan ya. Padahal seperti yang dijelaskan minggu sebelumnya gitu kan, bahwa justru gajah ini ya ketika disuruh menyerang Ka'bah, kakinya tidak bergerak ya, karena dia lebih taat kepada penciptanya daripada kepada rajanya gitu ya. Makanya alaihim, kepada mereka, bahwa sasaran si burung itu ya bukan gajah tapi apa? Pasukan Abraha ya. Kenapa pakai ala? Karena kalau kepada itu tuh ada dua ya Bu, dalam bahasa Arab itu ada ala, ada la. Kan ada lahum ya. Ini Ibu pernah dengar kan? Lahum. Lahum kepada mereka, alaihim juga kepada mereka. Tapi kenapa di sini ala? Ya. Berarti kan kalau ala ini di atas, ya. Ala ini di atas menunjukkan pada fauqiyah, di atas. Otomatis kalau di atas, ya, itu bisa menguasai apa yang ada di bawah. Dan pada saat itu memang burung itu ya, itu mereka mampu untuk menguasai, ya, menguasai pasukan Abraha, ya. Nah, kalau lahum, kalau lahum itu biasa konteksnya konteks nikmat gitu ya, an'ama lahum gitu ya, memberikan nikmat, atau bisa juga an'ama alaihim, maksudnya nikmat itu melingkupi mereka ya, menyelimuti mereka. Nah, justru kalau ini yang menyelimuti mereka itu bukan nikmat tapi azab, sehingga mereka tadi tidak bisa lari ya, tidak bisa kabur ya dari azab ini. Maka ada korelasinya tadi fi tadlil gitu ya, fi kalau apa namanya, kalau tadi menggunakan kata fi di dalamnya, jadi dari arah manapun mereka terpenjara ya gitu. Di sini dari arah kanan kiri, ya dari atas pun mereka tidak mampu ya. Manusia nggak mampu lah kabur dari atas, terbang gitu kan, nggak mampu gitu. Nah, inilah maksudnya bahwa mereka dilingkupi ya oleh siksa. Nah, wa arsala alaihim toiron, ya, toiron. Oke, sebentar, ada yang terlewat. Arsala alaihim, him kan ya, dan mereka itu berapa pasukan Abraha. Jadi burung ini ya
burung ini sudah dimandati satu nama gitu ya. Nanti kamu serang yang namanya ini. Nanti kamu serang yang namanya ini. Jadi sudah satu burung itu sudah apa namanya sudah ditugaskan ya untuk apa? Untuk menghancurkan orang ini. Ya, untuk menghancurkan orang ini, orang ini. Jadi ini memang jumlah burungnya berarti sejumlah apa? Sejumlah pasukan Abraham. Ya. Toiron. Toiron itu adalah burung, ya. Dan dia mengirimkan kepada mereka, kepada pasukan Abraham, toiron, burung. Ya. Mungkin di sini ada dua persepsi gitu ya. Kenapa burung? Mungkin kalau kita burung itu kan hewan kecil ya, dari segi ukuran kan kecil gitu ya. Apakah ini artinya bahwa dengan Allah mengirimkan burung itu untuk menghinakan Abraham? Pada saat itu Abraham menggunakan binatang terbesar di darat, betul nggak ya? Binatang terbesar di darat, bahwa dengan dia berasumsi dengan bahwa dia menggunakan gajah ini ya akan menjadi sarana ya atau media untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, maka oleh Allah, mungkin Allah begini, aku tidak aku tidak usah menggunakan ya hewan terbesar, tapi aku mengirimkan kalian hewan kecil untuk menghancurkan tipu daya kalian. Bisa jadi seperti itu, gitu ya. Kenapa memilih burung gitu ya? Karena dia makhluk yang kecil ya, yang mungkin kita kalau diinjek juga ya, kalau diinjek manusia juga mati gitu kan ya. Nah, ini itu dengan tujuan untuk menghinakan Abraham gitu ya, untuk merobohkan kesombongan dia gitu ya, untuk menghancurkan tipu dayanya. Hanya bahwa Allah menghancurkan tipu dayanya hanya membutuhkan makhluk yang kecil. Ya, ini untuk menghinakan Abraham. Ya, tapi ada lagi ya penjelasan bahwa sebenarnya burung ini adalah makhluk yang besar, ya, makhluk yang hebat, makhluk yang kuat. Meskipun bentuk tubuhnya kecil, tapi dia adalah makhluk yang kuat, ya, yang bisa menguasai semua makhluk, ya. Karena dia mempunyai satu keistimewaan, ya, satu ciri khas, satu karakter, yaitu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Yaitu apa? Dia bisa terbang. Ya, inilah keistimewaan burung. Meskipun dia ukurannya kecil, tapi dia bisa terbang, ya, bisa menghindar dengan cepat. Ya. Maka seperti misalnya kalau nyamuk ya atau lalat gitu kan, lalat ini kan yang Allah buat gitu ya, yang Allah buat permisalan untuk menantang orang-orang yang menyembah selain Allah ya. So kalau Tuhanmu benar, kalau Tuhan yang kalian sembah itu benar, coba ya ciptakan lalat. Lalat ya, suatu yang kecil gitu ya, suatu yang dianggap hina gitu. Sok ciptakan ya. Wahum la yakhluquna dzubaban. Tapi mereka ya, Tuhan-Tuhan itu ya, meskipun mereka berkolaborasi gitu ya, tapi mereka tidak akan mampu menciptakan ya makhluk yang kecil, yaitu lalat. Seperti misalnya kalau nyamuk gitu kan, nyamuk itu kan kecil gitu. Tapi bisa membuat orang apa? Masuk rumah sakit, betul nggak? Bisa membuat orang tidak bisa tidur dengan suaranya yang bising gitu ya di telinga. Itu kan suara suara nyamuk itu ya, kalau kalau udah ganggu telinga itu kan luar biasa, buat orang nggak bisa tidur, padahal dia makhluk yang kecil gitu ya, sedangkan kita sebesar ini gitu ya, tapi tidak bisa tidur hanya karena makhluk yang kecil ya. Jadi kepakan sayapnya saking saking kencangnya ya, melahirkan suara yang sangat bising. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang itu dari bentuknya, dari rupanya gitu ya. Karena Allah memberikan keistimewaan kepada setiap makhluk.
bahwa justru gitu ya, bahwa justru uh, uh, burung ini adalah makhluk yang sangat istimewa gitu ya. Toiron ini menggunakan nakiroh, menggunakan tanwin, ya, tidak at-toiro, tidak menggunakan alif lam gitu ya. Wa arsala alaihimut toiro, nggak pakai alif lam, ya, nggak pakai al, tapi pakainya tanwin, atau kalau dalam bahasa Arab itu nakiroh, ya. Kenapa nakiroh? Kenapa bentuknya toiron? Nakiroh menggunakan tanwin. Ya. Ini menunjukkan pada ta'zim. Ta'zim itu bahwa burung itu jangan anggap remeh loh, gitu ya. Meskipun dia ukurannya kecil, ya, tapi dia mempunyai kekuatan yang tidak kalian miliki. Dia bisa terbang, ya. Dan tanwi', ya, itu jenis. Tanwi' itu jenis, bahwa jenisnya itu, ya, tidak diketahui orang Arab. Ya mungkin di Arab ada burung gitu, tapi jenis yang Allah kirimkan untuk menghancurkan pasukan gajah itu tidak ada di mereka. Dan ini yang membuat yang membuat ya, yang memporak-porandakan apa? Fokus orang-orang pasukan Abraha. Kok bisa ada di burung ini? Padahal kan, nah begitu ya. Ini korelasi ya dengan atau hubungan dengan ayat yang pertama ya. Kaifa fa'ala rabbuka. Ya, fa'ala rabbuka. Bagaimana Tuhanmu berbuat. Kita ketahui tadi ya bahwa perbuatan Allah itu bukan perbuatan yang kecil, ya, bukan perbuatan yang sederhana, ya. Perbuatan Allah itu pasti dahsyat, pasti agung, ya, bermuatan makna dan hikmah. Nah, maka di sini ya, wa arsala alaihim toiro, maka sejalan dengan ya keagungan Allah, maka Allah pun mengirimkan ya makhluk yang agung, ya, makhluk yang agung untuk apa? Untuk menghancurkan tentara Abraha. Ya. Seperti mungkin kalau kita menyebutkan burung, kita teringat dengan Nabi Ismail. Siapa? Nabi Ismail, bukan Nabi Ismail, Sulaiman. Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman pada saat itu pernah marah gara-gara seorang burung yang goib, ya, seorang burung yang hilang gitu kan ya. Kita ketahui bahwa Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi, juga seorang raja, ya, yang diberikan kekuasaan yang luar biasa. Nah, tentara Nabi Sulaiman itu siapa? Manusia, jin, burung, ya. Jadi ketika Allah menggabungkan antara kenabian dan kerajaan kepada diri Nabi Sulaiman dan menjadikan di antara bala tentaranya adalah burung. Ya. Ini menunjukkan bahwa burung ini bukan makhluk yang hina, bukan makhluk yang kecil gitu ya, tapi makhluk yang luar biasa istimewa. Sampai cerita yang ditulis di dalam Al-Qur'an ya tentang negeri Saba itu asalnya kabar dari siapa? Kabar dari burung, ya. Maka ketika Nabi Sulaiman kehilangan satu tentaranya, ya, kan kalau di situ kan tidak dijelaskan manusia atau ya yang dipilih itu bukan tentara manusia, yang dipilih untuk untuk mendapatkan informasi yang dahsyat itu, ya, informasi yang besar itu kan bukan manusia atau jin, tapi yang dipilih siapa oleh Allah? Burung, ya, yang itu akan kabar dari burung itu, ya, yang akan merubah segalanya, ya, yang akan menitiskan satu kisah yang tidak terlupakan, begitu kan? Jadi ketika kehilangan satu burung pun Nabi Sulaiman bertanya-tanya kemana nih, gitu kan? Kemana? Mungkin kalau yang tidak hadirnya manusia atau jin biasa, gitu. Tapi ini kemana nih? Dia pertanyakan gitu. Ya, padahal satu burung, tentaranya kan banyak banget gitu ya, tentaranya ribuan, ya. Tapi ketika tidak ada satu burung, ya, ketika tidak ada satu burung, dia tanyakan kemana nih, gitu. Ini artinya, ya, bahwa ketika burung itu tidak hadir, ada sesuatu misi yang besar, ya, ada sesuatu hal yang besar. Ada apa nih?
Karena biasanya dia selalu hadir, ya, dia selalu menemani. Tapi ternyata hari ini tidak ada. Ada apa nih? Nah, begitu, ya. Jadi ketika kehilangan satu burung, ya, jadi burung ini adalah sesuatu yang paling penting, ya, dalam kerajaan Sulaiman, ya. Dan masya Allah, ketika kabar dari burung ini, ya, ini kita bisa melihat, ya, bagaimana Allah menggambarkan kerajaan Sulaiman yang begitu luar biasa, ya, sampai bagaimana tentara dan kehebatan, ya, kerajaan Sulaiman, gitu ya, dan bagaimana lewat burung ini, ya, Allah merubah kerajaan Sabah, gitu. Nah, luar biasa. Maka memang di antara, ya, kekuatan yang harus dimiliki oleh sebuah kerajaan atau sebuah pemerintahan adalah angkatan udara, ya. Jadi angkatan udara ini memang harus benar-benar kuat dan harus benar-benar solid, gitu ya, karena memang yang menjaga stabilitas pemerintahan itu adalah angkatan udara. Kalau perang kan, kalau sekarang perang udah jarang perang darat, gitu kan, ya. Udah kalau perang di laut juga jarang, gitu. Yang seringnya adalah perang perang udara, ya. Jadi ini mengindikasikan bahwa kekuatan yang harus benar-benar ditopang, gitu, itu adalah kekuatan udara, ya. Ababil, ya, toiron ababil. Nah, soalnya kita menamakan bahwa ababil ini adalah nama dari burungnya. Burung apa? Burung ababil, gitu kan, ya. Bahwa Allah mengirimkan kepada pasukan Abraha itu apa? Burung ababil. Nama burungnya apa? Ababil. Padahal nama burungnya bukan ababil. Ababil itu adalah sifatnya, ya. Maksudnya ababil ini apa? Dia berkelompok, ya, majmuat, ya, berkelompok-kelompok. Ada juga yang mengatakan yang dimaksud dengan ababil itulah mutatabiat, ya, beriringan. Jadi satu rombongan datang, rombongan berikutnya datang, jadi berombongan-rombongan. Jadi tadi kan berombongan, ya. Ada juga yang mengatakan mutakhalifatun fit thoriq. Jadi datangnya burungnya ini dari berbagai arah, ya. Jadi kita gabungkan aja tiga makna ini, bahwa mereka adalah sekumpulan, segerombolan burung, ya, yang datangnya berkelompok-kelompok dari arah yang berbeda, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, ya, yang itu memberikan impact bahwa, wah, yuk, kalau kalau misalnya hanya dari satu arah, gitu kan, hanya dari satu arah, kita mungkin melihatnya seperti ini, gitu, wah, ini ada apa, tapi ini dari arah yang berbeda-beda, ya, ini otomatis benar-benar menghancurkan fokus mereka, benar-benar menghancurkan perhatian pasukan Abraha, juga orang Arab di sini, wah, ini juga dari sini, wah, gitu, ya. Itu wa arsala alaihim toiran ababil.